Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi sistem pernafasan manusia. Pertama-tama kita akan mengetahui hubungan antara materi dan submaterinya melalui bagan yang ada pada layar berikut ini. Nah, materi sistem pernafasan manusia ini dipetakan menjadi submateri struktur dan fungsi sistem pernafasan manusia dan gangguan sistem pernafasan manusia, juga upaya penanganannya. Ini yang banyak kita bahas adalah struktur dan fungsi sistem pernafasan manusia. Kali ini dibagi menjadi organ sistem pernafasan manusia, mekanisme pernafasan manusia, frekuensi pernafasan, dan juga volume pernafasan. Pertama, kita akan membahas mengenai organ sistem pernafasan manusia, yaitu ada hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Nah, paru-paru di sini sebenarnya terdiri atas bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Kemudian ada mekanisme pernafasan, yaitu kita akan membahas mengenai bagaimana kerja sistem pernafasan manusia, terutama paru-paru saat kita menghirup dan menghembuskan udara. Mekanisme pernafasan manusia dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Nanti akan kita ketahui bagaimana atau di mana letak perbedaan antara keduanya. Kemudian ada frekuensi pernafasan manusia. Kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi karena setiap orang atau manusia memiliki frekuensi pernafasan yang berbeda-beda. Kita akan tahu faktor apa saja yang mempengaruhinya. Kemudian ada volume pernafasan, di mana kita akan membahas macam-macamnya. Ada volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, volume vital, volume residu, dan volume total. Nanti juga kita akan mengetahui mengenai kapasitas total dan kapasitas vital dari paru-paru. Kemudian untuk gangguan sistem pernafasan manusia dan upaya penanganannya, kita akan membahas mengenai macam gangguan sistem pernafasan dan upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan manusia. Oke, yang pertama, langsung saja kita akan membahas mengenai istilah yang seringkali kita dengar tentang respirasi dan bernafas. Nah, keduanya ini ternyata berbeda kawan-kawan. Apa sih perbedaannya? Nah, respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh pada makhluk hidup ya. Nah, di mana terdiri dari 3 proses, yaitu bernafas, respirasi eksternal, dan respirasi internal. Bernafas di sini merupakan proses menghirup atau inhalasi, atau kita kenal juga dengan inspirasi, dan menghembuskan udara atau eksalasi atau ekspirasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer atau lingkungan luar tubuh kita dengan alveolus paru-paru yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sederhananya, bernafas adalah proses menghirup dan menghembuskan udara yang melibatkan pertukaran antara udara di luar tubuh dan udara di dalam tubuh, yaitu dalam paru-paru atau alveolus. Kemudian ada respirasi eksternal dan respirasi internal. Keduanya ini saling berhubungan. Respirasi eksternal merupakan pertukaran gas-gas yang ada di alveolus paru-paru yang kemudian masuk ke dalam darah yang ada dalam pembuluh kapiler paru-paru, kemudian darah yang membawa karbon dioksida akan keluar menuju alveolus. Jadi pertukarannya itu
seputar oksigen yang dihirup dari proses bernafas tadi dalam respirasi eksternal, kemudian menuju kapiler darah atau darah dan ditukar dengan CO2 yang kemudian akan keluar melalui saluran pernafasan. Nah, pada proses tersebut, darah dalam pembuluh kapiler mengikat oksigen dari alveolus dan melepaskan karbon dioksida menuju alveolus. Kemudian dilanjutkan dengan respirasi internal. Nah, respirasi internal merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Pada proses ini, darah melepaskan oksigen dan mengikat karbon dioksida. Kebalikannya dengan respirasi eksternal ya. Jadi, karena ini meneruskan darah yang mengandung banyak oksigen akan menuju ke sel-sel atau jaringan tubuh, kemudian bertukar dengan karbon dioksida yang akan keluar nanti pada proses respirasi eksternal dan bernafas. Di sini berhubungan juga dengan proses metabolisme tubuh ya. Proses di mana menghasilkan energi, membutuhkan oksigen, dan menghasilkan CO2 sebagai zat sisa. Nah, hubungannya di situ. Kemudian kita akan membahas mengenai organ pernafasan. Nah, dalam gambar ini terdapat gambaran letak-letak organ pernafasan manusia. Yang pertama, organ yang berhubungan langsung dengan lingkungan luar yaitu hidung atau rongga hidung. Kemudian udara yang masuk akan diteruskan ke faring, kemudian ke laring, ke trakea, kemudian bertemu percabangan namanya bronkus, dan percabangan trakea tadi yang disebut bronkus bercabang lagi yang disebut bronkeolus. Nah, di ujung-ujung ada kantong-kantong berbentuk bulat seperti anggur dinamakan alveolus. Nah, di sinilah tadi yang kita bicarakan mengenai pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di dalamnya. Kemudian organ yang ini keseluruhan ini disebut dengan paru-paru, di mana tadi sudah disebutkan terdiri atas bronkeolus, bronkus, kemudian bercabang menjadi bronkeolus, dan ujung di sini kantong-kantong udara disebut alveolus. Kemudian di sini ada diafragma atau yang sering kita sebut sebagai daerah perut. Nah, kemudian untuk hubungan antara organ-organ nanti akan dibahas pada mekanisme pernafasan manusia. Oke, lanjut saja. Nah, kemudian akan kita bahas lebih detail. Di sini ada gambar satu persatu. Ada hidung yang berhubungan langsung dengan lingkungan luar, ada faring, ada laring, berisi pita suara, dan juga berhubungan langsung dengan trakea, saluran yang diselubungi oleh bagian yang berbentuk cincin-cincin dan juga bersifat elastis karena digunakan sebagai saluran masuk dan keluarnya oksigen atau karbon dioksida agar berjalan lebih leluasa. Kemudian ada bronkus, percabangan dari trakea tadi yang menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Kemudian ada bronkeolus, percabangan dari bronkus, dan alveolus yang berbentuk seperti anggur, yaitu kantong-kantong udara di mana oksigen dan karbon dioksida itu melakukan pertukaran. Nah, ini gambar lebih jelasnya. Faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, paru-paru,
Nah, kalau dilihat dari saluran secara urut, proses masuknya oksigen dimulai dari rongga hidung, faring, laring, kemudian trakea, kemudian bercabang bronkus kanan dan kiri, kemudian bercabang lagi disebut bronkalus, dan menuju ke alveolus untuk pertukaran udara. Itu oksigen dan karbon dioksida. Nah, alveolus di sini diselubungi oleh pembuluh kapiler, di mana oksigen nanti akan dibawa oleh darah menuju jaringan atau sel-sel tubuh. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada hidung. Di hidung ini berfungsi untuk saluran pernafasan yang pertama, kemudian sebagai penyaring udara pernafasan yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung atau rambut-rambut. Kemudian ada konka, banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh, jadi disamakan dengan suhu tubuh. Kemudian ada selaput lendir sebagai perangkap benda-benda asing yang masuk terhidup saat bernafas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Kemudian ini ada gambarnya lebih jelasnya. Ada konka, rongga hidung. Nah, kemudian ada faring. Yang kedua, di sini dinding faring tersusun atas otot rangkai yang dilapisi oleh membran mukosa sama dengan hidung tadi. Nah, kontraksi dari otot-otot rangka tersebut membantu dalam proses menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Kemudian ada laring, di sini tepatnya laring. Nah, di dalam laring ini ada epiglotis yang berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel, berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Jadi, saat kita bernafas, epiglotis akan terbuka agar udara menuju ke saluran berikutnya atau trakea. Kemudian saat ada makanan atau minuman, epiglotis ini akan menutup agar saluran pernafasan tidak dimasuki oleh makanan atau minuman, karena fungsinya nanti sudah berbeda ya. Apabila ada partikel kecil seperti debu, atap, makanan, minuman yang masuk dalam laring, akan terjadi refleks batuk yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Karena laring di sini berfungsi sebagai saluran pernafasan ya, bukan untuk makanan dan minuman atau pencernaan. Kemudian udara yang melalui laring dapat menggetarkan pita suara sehingga dihasilkan gelombang suara. Nah, suara kan terjadi karena getaran ya. Kemudian ada trakea, lanjutan dari laring, saluran berikutnya yaitu trakea, atau dapat kita sebut sebagai batang tenggorok. Trakea bersifat fleksibel sehingga mampu mengalami kontraksi dan kembali mengalami relaksasi ke ukuran semula. Kontraksi otot polos trakea akan mengurangi ukuran diameter rongga trakea, dan pada keadaan ini dibutuhkan tenaga yang cukup besar untuk mengeluarkan udara dari paru-paru. Tulang rawan berfungsi mencegah terjadinya penyumbatan dan menjamin keberlangsungan jalannya udara walaupun terjadi perubahan tekanan selama pernafasan. Nah, selanjutnya ada bronkus atau cabang tenggorok, merupakan lanjutan dari trakea, mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama tetapi lebih sempit.
Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur tetapi berselang-seling.